dipersembahkan oleh Indonesia 227, clear for the arrest runway 25 flight of the tower 120.25. 1, transponder 264, salah time zero exact 1, salah level 360 proof, underlining turn 9890, salah 0017, salah level 340, transponder 2254. Amin, terasa di bawah, itu terapi. ATC tidak bersalah, itulah spanduk yang mendadak muncul di sejumlah bandara. Para pengatur lalu lintas udara itu rupanya gerah dituding sebagai salah satu pemicu masalah. Telah hadir di tengah kita Aminarno Budi Pradana dari Indonesian Air Traffic Controller. Selamat malam Pak Aminarno. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Spanduk yang dipasang oleh teman-teman Anda di bandara, ATC tidak bersalah. Apakah memang merasa dipersalahkan kalau kita bicara kasus yang terakhir Air Asia? Menurut kami benar, dan teman-teman kami benar. Benar merasa dipersalahkan? Benar merasa dipersalahkan, karena apa? Bahwa di dalam tugas kerja kami, itu berlandaskan pada Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 2009, khususnya pasal 278. Ada 5 tugas pokok yang kami laksanakan. Kami ATC itu sebenarnya ujung tombak keselamatan, tapi yang berada di belakang layar. Tidak diketahui oleh masyarakat, tapi kalau ada seperti ini selalu jadi topik in, karena mesti salah ATC mestinya. Kembali pada 5 tugas tadi Mbak Najwa, pertama adalah mungkin satu-satunya profesi yang tujuannya adalah preventing collision between aircraft. Menghindarkan tabrakan antar pesawat. Itu satu. Dengan cara memisahkan ketinggian berbeda, jalur berbeda, dan banyak. Yang kedua adalah menghindarkan tabrakan pesawat yang di bandara dengan rintangan yang ada di situ. Yang ketiga, mempercepat dan menjaga keteraturan arus lalu lintas penerbangan. Yang keempat, memberikan informasi yang bermanfaat bagi keselamatan dan efisiensi. Yang kelima, membantu organisasi SAR terhadap pesawat itu. Itu. Ya. Pak, sebelum dilanjutkan, nanti saya akan tanya lagi, tapi untuk membantu tadi pemirsa memahami lebih jauh apa yang disampaikan oleh Pak Aminarno, kita ada satu informasi berikut nih Pak, seputar apa yang dikerjakan oleh Anda dan teman-teman. Seperti apa suasana di ruang kendali, khususnya di ATC Bandara Soekarno-Hatta, kita akan lihat liputan yang berikut ini. Ruang kontrol pemandu udara atau air traffic control tidak pernah sepi. Untuk mengatur segala pergerakan pesawat, take off, landing, parkir, hingga jalur pesawat yang tengah melintas di udara. Sebuah pekerjaan ekstra hati karena menyangkut keselamatan
tadi gambaran Metro TV bisa masuk ke dalam dan kemudian meliput apa yang dilakukan oleh Anda dan teman-teman. Saya ingin kembali tadi dengan beban sebegitu berat. Anda merasa bebannya sangat berat, Pak, dengan tugas-tugas yang kita lakukan ini? Amat sangat berat. Amat sangat berat. Karena kami mengatur benda yang tidak diam. Benda yang selalu bergerak, beratnya ratusan ton, kecepatannya antara 800 sampai 1000 km per jam. Karena itu ya. Ketika tadi Anda bilang merasa dipersalahkan, itu apa indikasinya? Nah, begini, dari 5 tugas kami, intinya sebenarnya yang dibutuhkan pilot itu bagaimana berangkat dari bandara keberangkatan sampai tujuan. Tugas kami adalah menyiapkan jalur mana yang bisa diterbangi, ketinggian berapa, kemudian lewat mana, dan sebagainya. Jadi kami itu menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh pilot tanpa mengorbankan keselamatan dan kelancaran. Itu intinya. Nah, di dalam tugas kami ATC itu kalau kita runtut, kami itu mulai berhubungan dengan pilot itu ketika pilot sudah menduduki kursi kokpit. Sebelum itu nggak ada. Pada saat pesawat minta taksi, minta mundur, disitulah baru terjadi kontak antara ATC dengan pilot. Jadi Anda mau katakan apa, Pak? Bahwa tugas kami itu 100% itu terkait dengan operasional. Makanya kami kaget kemarin ketika teman saya melaporkan bahwa, kami 100% dengan operasional, kok dikaitkan dengan apa? Perizinan dan sebagainya. Kami tidak ada itu, gitu. Karena itulah maka pada kesempatan ini Pak Jonan, kami membawa mandat dari teman-teman kami, nggak tahu nanti caranya, Pak Jonan, mohon, karena apa? Karena sekarang sudah keluarga korban tadi jelas psikologis down. Maksudnya korban ini orang yang kemudian keluarga dimutasi, yang dimutasi dicopot, termasuk kami teman-teman yang copot siapa, Pak? Ya, Pak, yang copot. Justru itu Pak Jonan, bukan Pak Jonan yang copot kan? Yang copot siapa? Nggak tahu, Pak, Bu. Mungkin Pak Jonan yang minta, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu, Pak, termasuk kami yang teman seprofesi itu menjadi gelisah. Karena apa? Menjadi khawatir, jangan-jangan nanti saya melakukan sedikit aja terus salah. Seperti saya katakan tadi, Pak, dress code kami sudah hitam. Jangan sampai sekarang itu kami bukan manusia tapi kambing lagi. Kambing hitam sebenarnya kambing hitam. Karena apa? Kami tidak salah merasa kok disalahkan. Baik, kasih tepuk tangan dong untuk Pak Aminarno. Karena itu, ya, kami mohon. Saya langsung tanya. Sedikit, Pak. Ya. Kepada Bapak Jonan, saya nggak tahu bisa atau tidak, tapi permohonan kami dari teman-teman kami, yaitu rehabilitasi kepada teman kami tersebut. Baik, Pak sehingga Aminarno. bisa kembali. Bagaimana, Pak Jonan? Kalau ATC sebagai operator tadi itu disalahkan atau tidak, tunggu hasil laporan KNKT. Saya sudah minta Ketua KNKT bahwa penyelidikannya itu tolong bahasanya itu yang ringkas dan terang. Termasuk misalnya corrective action yang perlu dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sebagai regulator. Ditulis aja. Ya, itu satu. Ya, itu pertama. Jadi ini nggak ada yang nyalakan air traffic controller sebagai operator yang tadi dikatakan Bapak ini, nggak ada. Yang saya tahu pengaturan yang ngatur slot, ya, yang ngatur slot ini ada 4. 1 dari otoritas bandara, itu di kami, ya, itu ada kepala bidang yang ngurusi UPKS namanya. Yang kedua itu dari Perum Navigasi Udara, Perum LPP NPI. Jadi ini ATC yang dia bilang ini kan sebagai profesi, bukan, ini sebagai badan usaha ini. 3 itu airline-nya. 4 itu bandara. Ya, paling kurang 4 ini gitu. Kalau 4 ini yang terlibat ini bilang ini pesawat bisa terbang tanpa izin rute. Yang tadi saya bilang, gitu.
bahwa kemudian ada sebagian dari rekan-rekan Pak Aminarno yang dimutasi dan sebagainya, tadi minta direhabilitasi dan sebagainya. Apakah itu dalam skup bisa dipenuhi tidak permohonan itu, Pak Jonan? Itu bukan urusan saya. Bukan urusan Pak Jonan. Bukan. Itu urusan siapa, Pak? Itu urusan manajemennya Perum Navigasi Udara itu. Dan itu bukan di bawah kementerian Anda? Itu badan usaha milik negara. Di bawah Ibu Rini? Ya, di bawah Ibu Rini. Kalau tadi ada dugaan, tadi Anda menduga ya bahwa ada diminta oleh Pak Jonan untuk ada tindakan itu? Mungkin. Oh. Karena kan timbulnya masalah ini kan karena kasus Air Asia. Oke, Pak Sehingga Jonan, kami menduga itu baru mungkin. Kalau salah mohon maaf, Pak. Makanya kita klarifikasi langsung malam ini. Mungkin katanya karena Pak Jonan yang minta. Apakah betul, Pak? Saya cuma bilang begini. Semua yang terlibat di dalam memberikan izin pesawat itu terbang karena berdasarkan izin slot harus bertanggung jawab. Udah itu. Dan itu diterjemahkan dengan apa yang terjadi. Sudah menjawab pertanyaan Anda, Pak Aminarno? Sudah menjawab. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Setelah ini kita akan dengar testimoni dari pilot dan juga dari seorang pramugari. Kita akan kembali dengan Jurus Jonan sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Indonesia 227, Virgo di arrest runway 25 flight, Alpha Tower 120.25. One, transponder 264, Salak Tanjung X1, Salak level 360 proof, and aligning turn 9890, Salak 0917, Salak level 340, transponder 2254. Kami terasa dari bos, itu terapi. ATC tidak bersalah, itulah spanduk yang mendadak muncul di sejumlah bandara. Para pengatur lalu lintas udara itu rupanya gerah dituding sebagai salah satu pemicu masalah. Telah hadir di tengah kita Aminarno Budi Pradana dari Indonesian Air Traffic Controller. Selamat malam, Pak Aminarno. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Spanduk yang dipasang oleh teman-teman Anda di bandara, ATC tidak bersalah. Apakah memang merasa dipersalahkan kalau kita bicara kasus yang terakhir Air Asia? Menurut kami benar, dan teman-teman kami benar. Benar merasa dipersalahkan? Benar merasa dipersalahkan. Karena apa? Bahwa di dalam tugas kerja kami itu berlandaskan pada Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 2009, khususnya pasal 278. Ada 5 tugas pokok yang kami laksanakan. Kami ATC itu sebenarnya ujung tombak keselamatan, tapi yang berada di belakang layar. Tidak diketahui oleh masyarakat, tapi kalau ada seperti ini selalu jadi topik in, karena mesti salah ATC mestinya. Kembali pada 5 tugas tadi, Mbak Najwa. Pertama adalah mungkin satu-satunya profesi yang tujuannya adalah preventing collision between aircraft. Oke. Menghindarkan tabrakan antar pesawat. Itu satu. Dengan cara memisahkan ketinggian berbeda, jalur berbeda, dan banyak. Yang kedua adalah menghindarkan tabrakan pesawat yang di bandara dengan rintangan yang ada di situ. Yang ketiga, mempercepat dan menjaga keteraturan arus lalu lintas penerbangan. Yang keempat, memberikan informasi yang bermanfaat bagi keselamatan dan efisiensi. Yang kelima, membantu organisasi SAR. Oke. Kalau ada pesawat itu. Itu. Ya. Pak, sebelum dilanjutkan, nanti saya akan tanya lagi, tapi untuk membantu tadi pemirsa memahami lebih jauh apa yang disampaikan oleh Pak Aminarno, kita ada satu informasi berikut nih Pak, seputar apa yang dikerjakan oleh Anda dan teman-teman. Seperti apa suasana di ruang kendali, khususnya di ATC Bandara Soekarno-Hatta, kita akan lihat liputan yang berikut ini. Ruang kontrol pemandu udara atau air traffic control tidak pernah sepi. Hidup untuk mengatur segala pergerakan pesawat, take off, landing, parkir, hingga jalur pesawat yang tengah melintas di udara. Sebuah pekerjaan ekstra hati karena menyangkut keselamatan
Pak Aminarno, itu tadi gambaran Metro TV bisa masuk ke dalam dan kemudian meliput apa yang dilakukan oleh Anda dan teman-teman. Saya ingin kembali tadi dengan beban sebegitu berat. Anda merasa bebannya sangat berat, Pak, dengan tugas-tugas yang kita lakukan ini? Amat sangat berat. Amat sangat berat. Karena kami mengatur benda yang tidak diam. Benda yang selalu bergerak, beratnya ratusan ton, kecepatannya antara 800 sampai 1000 km per jam. Karena itulah ya. Ketika tadi Anda bilang merasa dipersalahkan, itu apa indikasinya? Nah, begini. Dari 5 tugas kami, intinya sebenarnya yang dibutuhkan pilot itu bagaimana berangkat dari bandara keberangkatan sampai tujuan. Tugas kami adalah menyiapkan jalur mana yang bisa ditebangi, ketinggian berapa, kemudian lewat mana, dan sebagainya. Jadi kami itu menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh pilot tanpa mengorbankan keselamatan dan kelancaran. Itu intinya. Nah, di dalam tugas kami, ATC, itu kalau kita runtut, kami itu mulai berhubungan dengan pilot. Itu ketika pilot sudah menduduki kursi kokpit. Sebelum itu nggak ada. Pada saat pesawat minta taksi, minta mundur, disitulah baru terjadi kontak antara ATC dengan pilot. Jadi Anda mau katakan apa, Pak? Bahwa tugas kami itu 100% itu terkait dengan operasional. Makanya kami kaget kemarin ketika teman saya melaporkan bahwa, kami 100% dengan operasional, kok dikaitkan dengan apa? Perizinan dan sebagainya. Kami tidak ada itu, gitu. Karena itulah maka pada kesempatan ini Pak Jonan, kami membawa mandat dari teman-teman kami. Nggak tahu nanti caranya, Pak Jonan, mohon. Karena apa? Karena sekarang sudah keluarga korban tadi jelas psikologis down. Maksudnya korban ini orang yang kemudian keluarga dimutasi. Yang dimutasi dicopot. Termasuk kami, teman-teman yang copot siapa, Pak? Ya, Pak. Yang copot. Justru itu. Pak Jonan, bukan Pak Jonan yang copot kan? Yang copot siapa? Nggak tahu, Pak. Bu. Mungkin Pak Jonan yang minta, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu, Pak. Termasuk kami yang teman seprofesi itu menjadi gelisah. Karena apa? Menjadi khawatir. Jangan-jangan nanti saya melakukan sedikit saja terus salah. Seperti saya katakan tadi, Pak. Dress code kami sudah hitam. Jangan sampai sekarang itu kami bukan manusia tapi kambing lagi. Kambing hitam maksudnya? Kambing hitam. Karena apa? Kami tidak salah merasa kok disalahkan. Baik. Kasih tepuk tangan dong untuk Pak Aminarno. Karena itu, ya, tapi mohon. Saya langsung tanya. Sedikit, Pak. Ya. Kepada Bapak Jonan, saya nggak tahu bisa atau tidak, tapi permohonan kami dari teman-teman kami, yaitu rehabilitasi kepada teman kami tersebut. Baik, Pak sehingga Aminarno. bisa kembali. Bagaimana, Pak Jonan? Kalau ATC sebagai operator tadi itu disalahkan atau tidak, tunggu hasil laporan KNKT. Saya sudah minta Ketua KNKT bahwa penyelidikannya itu tolong bahasanya itu yang ringkas dan terang. Termasuk misalnya corrective action yang perlu dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sebagai regulator. Ditulis aja, ya.